You are my obsession. Viginti. Oke, welcome back kimak-kimakku sekalian, kembali lagi di channel Viginti. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari LN Mao Gakuen no Hangyakusa part yang kedua. Pada part ini merangkum chapter 3 dan 4 pada volume satunya. Oke, nggak usah banyak cakap, kita gas ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 3 dengan judul Pelajaran Pertama Kali. Dilanjutkan di kediaman Aspite, tepatnya di Istana Dunia. Aspite sedang mengadakan konferensi dengan semua kartunya. Kartunya maksudnya pengikutnya ya cuy, untuk membahas soal Yuto. Para kartu Aspite masih tidak terima dengan kekalahan Kilga dan Gale dari Yuto. Lebih tepatnya, mereka kesal karena Kilga dan Gale kalah dari seorang manusia. Kemudian tiba-tiba, kartu as Aspite yaitu Haida angkat bicara. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu sebentar mengenai kartu ini ya Kima. Diketahui, calon Raja Iblis itu bisa memiliki sampai 14 kartu, yang terdiri dari 9 kartu biasa dan 4 kartu spesial. Nah, 4 kartu spesial ini ialah As, Ratu, Putri, Pangeran, dan Kenaik atau Kesatria. Nah, dari pasukan si Aspite yang udah ditunjukkan itu baru si Gale, yaitu sebagai kartu biasa, kemudian si Kilga sebagai Kesatria, dan si Haida tadi sebagai Asnya. Dan perlu kalian tahu ya Kima, kartu As itu ialah yang paling kuat dari yang lain. Jadi bisa kita bilang si Haida itu ialah kartu terkuat Aspite. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasukan Yuto, ia baru memiliki 3 kartu, yaitu Lizel sebagai Ratu, kemudian Miyabi sebagai Putri, dan Reina sebagai Kesatria. Yang artinya Yuto belum memiliki kartu Asnya. Dengan kata lain, Yuto belum mempunyai kartu atau senjata terkuatnya. Jadi kalian paham kan, kalau keadaan si Yuto itu sangat tidak diuntungkan jika Aspite memulai perang dengan dirinya. Oke, kita lanjut yang tadi. Kemudian Haida melaporkan kepada Aspite kalau Yuto sudah memiliki 3 kartu, termasuk Lizel di dalamnya. Mendengar nama Lizel disebut, Aspite pun langsung marah. Tubuhnya langsung dikelilingi mana yang menyembur keluar. Aspite berkata kalau ia adalah tipe pemimpin yang membuat orang lain tunduk dengan kekuatannya. Sekalipun orang itu menjadi takut kepada dirinya, namun pada ujungnya mereka akan melayani dirinya. Namun Aspite kesal karena itu tidak terjadi kepada Lizel. Lizel tidak takut dan tidak peduli dengan ancaman yang diberikan Aspite, dan ia malah memilih Yuto sebagai tuannya. Kemudian Haida kembali angkat bicara. Haida berkata kalau perbuatan Yuto yang menjadikan 3 cewek seksi itu sebagai pelacurnya ialah hal yang tidak bisa dimaafkan. Haida kemudian berkata kalau ia akan mengalahkan Yuto dan memberikan Lizel kepada Aspite. Namun Haida berkata sebagai gantinya ia meminta Miyabi untuk dirinya. Aspite yang bingung mengapa Haida menargetkan Miyabi pun bertanya. Kemudian Haida menjawab kalau Miyabi itu seperti wanita tidak berdosa yang berjalan-jalan dengan pakaian seksinya. Haida berkata kalau ia sangat ingin memperkosa Miyabi dan menjadikannya budak seksnya. Andai pun betulan kejadian sih aku nggak apa-apa, asal ada gambarnya, ya kan Kima? Oke, maaf hilaf. Kemudian mendengar syarat yang diajukan Haida tersebut, Aspite pun berkata kalau ia tidak keberatan, asal Haida tidak gagal. Aspite berkata kalau Haida ialah kartu asnya, sehingga kalau ia gagal maka kematian akan menunggunya. Kemudian berlanjut kepada Yuto. Yuto yang pingsan akibat pertarungan dengan Kilga pun terbangun di kamarnya. Di saat membuka mata, ia melihat Miyabi yang juga ikut tidur di sampingnya sambil telanjang. Miyabi berkata kalau ia menyusup ke kamar Yuto pada saat malam hari menggunakan sihir terbang. Ia berkata kalau jendela Yuto terbuka, sehingga ia bisa dengan bebas masuk. Yuto di situ masih tertidur pulas, sehingga Miyabi memutuskan untuk tidur di sampingnya. Kemudian tiba-tiba ayah Yuto masuk ke dalam kamarnya dan melihat Miyabi yang setengah telanjang, karena sudah ditutupi oleh selimut. Melihat pemandangan itu, ayah Yuto pun kaget dan terdiam. Miyabi pun tanpa ragu langsung memperkenalkan dirinya. Ayah Yuto yang mendengar Miyabi berasal dari keluarga bangsawan pun panik dan berteriak memanggil ibu Yuto. Seketika itu juga situasi di rumah pun langsung kacau. Ditambah tiba-tiba Lizel juga datang dari pintu depan dan langsung masuk ke kamar Yuto. Lizel yang melihat kedua orang tua Yuto ada di situ pun langsung memperkenalkan dirinya kalau ia dari bangsawan Marquis.
Lagi-lagi orang tua Yuto terkejut setengah mati melihat putri bangsawan seperti Liesl datang ke rumahnya. Kemudian mata Liesl pun langsung tertuju kepada Miyabi yang sedang telanjang bersama Yuto. Liesl memarahi Miyabi karena tidak bisa menahan dirinya. Miyabi pun dengan tegas menjawab kalau ia hanya ingin memulihkan mana Yuto. Namun selagi melakukan itu, Miyabi menggosokkan dadanya ke tangan Yuto agar Liesl cemburu. Miyabi juga berkata kalau hari ini ia yang akan mengawal Yuto sampai ke sekolah. Dengan cepat Liesl langsung menolak hal itu. Ibu Yuto yang melihat situasi itu pun bangga kepada Yuto karena sudah bisa mengikat kedua putri bangsawan. Kemudian berlanjut pada saat perjalanan ke sekolah. Yuto berangkat ke sekolah menaiki mobil Liesl bersama dengan Miyabi juga. Kemudian sesampainya di sekolah, Yuto segera memasuki ruangan kelas. Seperti biasa, tatapan murid dan guru di sana seakan menganggap kalau Yuto tersebut ialah tumor yang sangat berbahaya. Kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah. Yuto pergi ke gym untuk berlatih sihir bersama dengan Liesl. Sesampainya di sana, Liesl pun menyuruh Yuto untuk mengeluarkan sihir Viganya. Kemudian muncullah bola api yang lebih besar dari yang pernah ia buat. Kemudian Yuto langsung mengarahkan api tersebut ke boneka latihan di depannya. Liesl yang sudah berulang kali melihat sihir Viga Yuto pun masih heran. Liesl berkata, bagaimana bisa sihir Viga Yuto bisa mengalahkan sihir Vizard yang tingkatnya jauh lebih tinggi. Liesl pun berkata kalau kekuatan Yuto tidak normal. Kemudian setelah Liesl merasa kalau Yuto sudah cukup mahir menggunakan Viga, Liesl pun menyuruh Yuto untuk mempelajari sihir tingkat menengah, yaitu Vizard. Liesl berkata kalau sihir tingkat menengah cukup rumit dibandingkan Viga. Jadi wajar jika Yuto belum menguasainya dengan cepat. Yuto pun meminta kepada arkananya untuk mempelajari Vizard. Setelah selesai dipelajari, Yuto mencoba menggunakannya di bawah arahan Liesl. Yuto pun mengarahkan tangannya ke boneka latihan tadi, dan seketika itu juga muncul semburan api yang jauh lebih besar daripada Viganya tadi. Boneka latihan tadi bukan lagi terbakar, namun langsung lenyap. Liesl yang melihat itu hanya bisa ternganga melihat Yuto yang segampang itu menggunakan Vizard. Liesl berkata kalau ia baru pertama kali melihat sihir Vizard yang sebesar itu. Kemudian ia melanjutkan dengan berkata kalau pertumbuhan Yuto sangat abnormal. Namun jika terus seperti ini, maka bukan tidak mungkin ia dapat bersaing di perang Raja Iblis nantinya. Setelah kehabisan mana, Yuto pun seperti biasa kembali jatuh pingsan. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Kali ini Yuto akan dilatih oleh Miyabi. Miyabi membawa Yuto ke ruang pelatihan untuk melatih otot dan staminanya. Pada saat pelatihan, Miyabi menggunakan pakaian olahraga yang cukup terbuka di bagian dada untuk membantunya melakukan pemulihan mana kepada Yuto. Setelah Yuto kelelahan karena sudah cukup lama berlatih, Miyabi pun mulai memeluk Yuto dan menempelkan dadanya ke punggung Yuto untuk memulihkan energinya. Mana Yuto pun mulai terisi sedikit demi sedikit. Setelah mengumpulkan cukup mana, Yuto bertanya kepada Miyabi apa tujuan dari pelatihan ini. Miyabi menjawab kalau Yuto sangat bagus menggunakan sihir. Namun, badannya terbilang cukup lemah untuk menampung kekuatan sihir sebesar itu. Miyabi berkata kalau Yuto perlu melatih otot tubuhnya agar bisa bertahan lama di pertarungan nanti. Kemudian Miyabi juga mengajarkan seni bela diri kepada Yuto agar ia tidak hanya bergantung kepada serangan sihirnya saja. Miyabi mempraktekkan serangannya kepada samsak tinju, dan karung tinju tersebut pun terpental dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan Miyabi juga sangat cepat pada saat mendekati karung tinju tersebut. Yuto pun mencoba meniru gerakan Miyabi. Miyabi berkata diperlukan 3 formula sihir sekaligus untuk menggunakan teknik tadi. Tanpa berlama-lama, Yuto pun langsung meminta arkananya untuk mempelajari ketiga formula sihir tersebut. Setelah dipelajari, Yuto pun mempraktekannya. Yuto dan Miyabi pun melakukan latihan tanding. Miyabi dengan cepat menerjam ke arah Yuto. Namun, Yuto bisa menghindar dengan sihir akselerasinya. Yuto kemudian membalas dengan kecepatan tinggi ke arah Miyabi dan hendak menyentuhnya. Miyabi yang tidak bisa mengikuti kecepatan Yuto pun berhasil disentuh Yuto. Akan tetapi, Yuto menyentuh Miyabi di bagian yang tidak seharusnya ia sentuh. Yuto menyentuh Miyabi di bagian dadanya. Melihat itu pun Miyabi langsung mundur dan menutupi dadanya.
wajahnya pun langsung memerah. Yuto pun langsung meminta maaf, namun Yuto sedikit heran mengapa Miyabi tiba-tiba menjadi pemalu. Karena biasanya Miyabilah yang paling agresif dalam menggoda Yuto. Miyabi membalas kalau ia tidak masalah jika ia yang berinisiatif duluan, karena ia bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Namun beda cerita jika orang lain yang berinisiatif duluan. Dengan malu, Miyabi pun langsung melemparkan Yuto jauh hingga terpental. Kemudian setelah selesai latihan dengan Miyabi, Yuto sedang berada di kamar mandi. Kemudian pada saat sedang mandi, ia mendengar suara Liesel, Miyabi dan Reina dari luar. Mereka sedang berbicara mengenai jadwal untuk mengawal Yuto. Yuto yang mendengar itu sadar kalau mereka bertiga selama ini mengawalnya setiap malam sampai tidak tidur. Itulah salah satu alasan mengapa Miyabi berada di kamarnya tadi pagi. Kemudian terdengar juga suara Liesel yang berkata kalau mereka bertiga sebagai bangsawan yang menjadi kartu calon Raja Iblis akan kehilangan gelar bangsawannya jika calon Raja Iblis yang mereka jadikan tuan kalah di perang Raja Iblis nanti. Reina kemudian berkata kalau ia kemungkinan besar akan dijual kepada seseorang lelaki tua di suatu tempat. Miyabi juga ikut membalas dengan berkata kalau bangsawan lain pasti akan membelinya jika itu terjadi. Namun Liesel berkata kalau pembicaraan ini jangan sampai didengar oleh Yuto. Namun Yuto yang mendengar itu diam-diam menjadi kesal kepada dirinya. Ia langsung membenci dirinya yang selalu bergantung kepada orang lain. Ia kesal karena sudah membuat Liesel dan yang lainnya berusaha keras untuk dirinya. Yuto pun bertekad untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menutup jarak dengan calon Raja Iblis lainnya terutama Aspite. Kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya. Yuto seperti biasa berangkat ke sekolah dengan mobil Liesel. Kemudian sesaat memasuki kelas, Yuto melihat Gelt yang sedang duduk di bangku kelas sambil dibalut perban. Yuto kemudian mendatangi Gelt dan menanyakan keadaannya. Gelt dengan kesal menyuruh Yuto diam. Namun Gelt kembali berbicara dengan bertanya apa alasan Yuto membelanya waktu itu. Yuto menjawab kalau Gelt hanya melakukan tugasnya untuk membanggakan tuannya, dan kekalahannya waktu itu bukan keinginannya sendiri, sehingga tidak seharusnya Kilga membuatnya terluka. Yuto juga berkata terlepas dari pertarungan mereka waktu itu, ia ingin berteman dengan Gelt. Akan tetapi Gelt dengan kesal menolak perkataan Yuto tersebut. Kemudian sepulang sekolah, Yuto langsung kembali ke rumah. Sesaat ia memasuki kamar, tiba-tiba kaca di jendela kamarnya gelap gulita seperti ditutupi tinta hitam. Yuto yang masih bingung dengan keadaan tersebut pun langsung mendekati jendela tersebut. Tiba-tiba arkana Yuto berbunyi dan berkata kalau ada bahaya yang mendekat ke arahnya. Mendekat itu pun Yuto dengan segera turun ke bawah menjumpai orang tuanya. Namun di sana ia melihat seorang siswa laki-laki yang memakai hoodie sedang duduk di meja makan mereka. Siswa tersebut pun langsung melempar piring di meja makan dan mendekati Yuto. Ia berkata kalau Yuto hanyalah manusia sampah yang lemah. Yuto pun langsung bisa menebak kalau ia pasti merupakan salah satu bawahan Aspite sama seperti Gelt dan Kilga. Ia pun memperkenalkan dirinya. Namanya ialah Haida Kluzas. Haida berkata kalau ini semua hanya umpan. Ia bertujuan untuk memancing Liesel datang. Dan semua terjadi sesuai dengan rencananya. Tak lama kemudian Liesel dan Miyabi pun datang dari pintu depan dan menerobos masuk. Liesel langsung hendak ingin mendatangi Yuto. Akan tetapi langkahnya terhenti begitu saja, begitu juga dengan Miyabi. Haida menyedot mana Liesel dan Miyabi hingga mereka tidak bisa berdiri. Melihat situasi yang semakin kacau, Yuto pun langsung berinisiatif keluar dari rumah tersebut dan menghancurkan penghalangnya dari luar. Yuto pun dengan segera meminta arkananya untuk mempelajari sihir teleportasi. Seketika itu juga sihir tersebut berhasil dipelajari. Yuto pun langsung berteleportasi keluar rumah. Ia pun dengan segera meminta arkananya untuk mempelajari sihir ledakan. Setelah berhasil dipelajari, Yuto langsung mencoba meledakkan rumah tersebut. Ledakan yang cukup besar pun terjadi. Kemudian tiba-tiba dari dalam ledakan muncul Haida dan Miyabi yang saling beradu tinju. Haida yang terdesak oleh serangan Miyabi pun terpukul mundur dan melarikan diri. Liesel dan Miyabi pun bergegas mendatangi Yuto yang sudah lemas karena menggunakan mana yang cukup banyak. Kemudian Liesel berkata kalau pembukaan perang Raja Iblis sudah dekat.
Itu sebabnya para kandidat mulai saling menyerang kandidat lain untuk memastikan kekuatan musuhnya. Terlebih lagi karena Yuto satu-satunya manusia di antara kandidat lain. Itu memunculkan keraguan kalau ia layak atau tidak. Sehingga kandidat lain akan mulai menyerang Yuto untuk menghilangkan keraguan tersebut. Kemudian kita masuk ke chapter 4 dengan judul Pembukaan Pertama Kali. Kemudian dilanjutkan seminggu kemudian sejak penyerangan di rumah Yuto. Hari itu ialah hari pembukaan Perang Raja Iblis. Pembukaan dilakukan di ruangan gym. Yuto dan ketiga kartunya pun datang dan memasuki ruangan gym. Sesampainya di sana, sudah ada setengah dari 22 kandidat Raja Iblis di ruangan tersebut. Yuto pun dipandu ke tengah-tengah ruangan dan mulai memperkenalkan dirinya. Setelah memperkenalkan diri dan menyebut kalau ia adalah seorang manusia, tiba-tiba datang seorang gadis bermata hijau bernama Hoshigao Stella. Ia merupakan kandidat Raja Iblis yang memiliki arkana bintang. Melihat kedatangan Stella, Lizel langsung membisikkan kepada Yuto kalau Stella itu sangat kuat. Mendengar nama itu disebutkan, Yuto langsung teringat mengenai idol yang pernah ia lihat di TV. Mendengar tebakan Yuto tersebut, Stella langsung mengeluarkan suara khas idolnya dan membenarkan tebakan Yuto. Yuto yang mendengar itu sedikit terkejut dengan fakta kalau Stella yang merupakan idol nasional ialah seorang iblis. Kemudian Stella berkata kalau ia setuju mengenai Yuto yang seorang manusia bergabung ke dalam perang Raja Iblis. Stella berkata itu cukup menguntungkan dirinya karena saingannya berkurang satu. Yuto yang mendengar dirinya diremehkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar kalau manusia pasti dipandang rendah di akademi ini. Yuto pun malah mengambil positifnya, karena jika ia diremehkan, ia akan punya cukup ruang untuk bergerak. Kemudian setelah Stella angkat bicara, para kandidat lain pun mulai menyatakan pendapatnya tentang Yuto. Hampir semua kandidat di sana tidak setuju kalau Yuto mengikuti perang Raja Iblis. Faktor pertama ialah karena Yuto seorang manusia. Dan faktor kedua ialah karena arkana miliknya, yaitu arkana cinta, ialah yang paling lemah dari arkana Raja Iblis lainnya. Kemudian, saat para kandidat lain sibuk mencelah Yuto, tiba-tiba Aspite angkat bicara. Dan berkata kalau ia akan setuju Yuto bergabung asal Yuto bisa mengalahkan dirinya. Yuto pun dengan berani menerima tantangan Aspite tersebut. Kemudian tanpa persiapan, tiba-tiba Haida muncul dari atas dan menyerang Yuto. Dengan cepat, Lizel pun membuat perisai di atas Yuto, namun langsung ditembus oleh serangan Haida. Miyabi pun dengan cepat langsung melindungi Yuto. Haida yang melihat kedatangan Miyabi pun mulai memprovokasinya. Haida berkata, dalam 1 jam lagi setelah Yuto kalah, ia akan menjadikan Miyabi pelacurnya. Mendengar ancaman tersebut, sekujur tubuh Miyabi pun langsung merinding. Melihat Miyabi yang ketakutan, Yuto pun langsung menggunakan sihir bela diri yang sudah ia pelajari dari Miyabi. Ia dengan cepat menerjang ke arah Haida dan memukulnya hingga terpental ke tembok. Haida yang kesakitan berteriak memaki Yuto. Haida pun memunculkan formula sihir dan hendak menyerang Yuto dengan Vizard. Yuto pun dengan cepat membentuk sihir pertahanan dan Vizard Haida pun tertepis. Melihat pertarungan Yuto yang cukup agresif, Lizel dan yang lainnya pun khawatir. Mereka pun berencana membantu Yuto. Namun, Yuto melarang mereka. Yuto berkata kalau pertarungan ini akan ia menangkan dengan tangannya sendiri. Ia berkata demikian karena ingin menunjukkan kepada calon Raja Iblis lainnya kalau ia layak mengikuti perang Raja Iblis. Kemudian Haida tiba-tiba menghilang dan memukul Yuto dari belakang. Yuto pun terhempas cukup jauh. Haida terus memberikan pukulan bertubi-tubi kepada Yuto. Haida juga mencoba memprovokasi Yuto. Haida berkata kalau Lizel dan yang lainnya hanya pelacur yang sudah menipu Yuto. Dikarenakan arkana cinta merupakan arkana terlemah, sehingga Lizel dan yang lainnya hanya berpura-pura melatih Yuto selama ini. Mendengar itu pun Yuto dengan cepat menangkap tinju Haida dengan satu tangan. Yuto berkata kalau Lizel dan yang lainnya sudah bersusah payah berjuang untuk dirinya. Selagi mengatakan itu, Yuto pun langsung mengumpulkan sihir di tangannya dan membalas tinju Haida. Seketika itu juga tangan Haida patah. Kemudian Haida mencoba menggunakan kekuatan miliknya, yaitu Keep Out.
Kekuatan Haida bisa memunculkan perisai dan menggunakannya sebagai senjata. Kemudian tanpa membiarkan Haida menyelesaikan sihirnya, Yuto pun langsung membentuk formula sihir ledakan dan meledakkan seluruh ruangan gym dengan ledakan dahsyat. Tubuh Haida pun hangus dan terpental ke langit. Kemudian Lizel dan yang lainnya langsung mendatangi Yuto dengan gembira atas kemenangannya. Yuto juga memperhatikan Stella yang sedikit terkena dampak ledakannya. Yuto bertanya kepada Stella apakah ia baik-baik saja. Stella pun membalas kalau ia tidak apa-apa. Terlebih lagi, Yuto juga memang tidak sengaja. Stella pun memastikan hal tersebut ke salah satu kandidat Raja Iblis lainnya, yaitu Karnat Nate. Nate ialah kandidat Raja Iblis dengan Arkana Karyot dan memiliki kulit coklat dengan rambut yang pirang. Ia juga merupakan seorang yang pemalu. Nate pun membalas perkataan Stella dengan berkata kalau ia juga baik-baik saja. Kemudian sebelum sempat membalas perkataan Nate, seperti biasa Yuto pun jatuh pingsan. Kemudian saat terbangun, Yuto sudah berada di kamar mandi. Tepatnya berada di bak mandi bersama dengan Lizel. Lizel seperti biasa melakukan penyembuhan kepada Yuto dengan kontak fisik langsung. Kemudian selagi melakukan ritual penyembuhan, Lizel meminta maaf kepada Yuto. Lizel berkata kalau ia sudah membuat Yuto memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai calon Raja Iblis. Lizel berkata kalau masih belum terlambat jika Yuto ingin mengundurkan diri dari perang Raja Iblis. Lizel tidak ingin Yuto terluka lagi ke depannya. Namun Yuto dengan berani mengatakan kalau ia tidak ingin mundur. Ia tidak ingin keluarganya dan juga Lizel beserta yang lainnya menjadi budak karena kekalahannya. Yuto berkata kalau ia ingin menciptakan masa depan yang baik bagi mereka semua. Setelah mengatakan itu, Yuto pun berbalik badan dan wajah mereka berdua bertemu. Wajah Yuto dan Lizel pun memerah. Mereka pun perlahan demi perlahan mendekatkan bibir mereka dan akhirnya mereka pun gagal berciuman. Dikarenakan Miyabi dan Reina tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Yuto dan Lizel pun langsung panik dan seketika suasana menjadi canggung. Kemudian Miyabi dan Reina tanpa ragu langsung ikut masuk ke dalam bak mandi. Mereka berkata kalau mereka ingin bergabung dalam pemulihan mana Yuto. Dengan kata lain, mereka ingin melakukan ritual penyembuhan bertiga, atau bisa dibilang gangbang. Maaf, threesome maksudnya. Miyabi pun langsung melepaskan beranya untuk mempercepat pemulihan Yuto. Lizel dan Reina pun tidak mau kalah. Mereka ikut-ikutan melepaskan anunya. Ritual penyembuhan threesome Yuto pun dimulai. Oke lah Kima, sekian dari pembahasan part 2-nya ini. Cemana? Ngaceng kalian kan? Santai, nanti Mimin sertakan link Nekopoi di deskripsi, oke? Oke lah, sekian video kali ini. Nah, kalau kalian ingat dengan calon Raja Iblis si Nate tadi, aku dengar-dengar dia juga nantinya akan bergabung ke haremnya Yuto. Maaf, ke kartunya Yuto maksudnya. Entah itu benar atau enggak, kita lanjutkan di part 3-nya nanti. Jadi jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh, tetap stay di channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru kami. Bella jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye Kima.